Hello everyone! Today we're going to show you how to register yourself into Eduphoria Virtual Education Expo. First, type binus.sch.id/eduphoria in your search engine tab. You will then arrive at Eduphoria lobby. To begin with registration process, click on Login, then Register. Fill out the necessary information listed and click Register. After you have successfully registered, you will get a registration verification email. Click on Activate Account. You will be asked to verify your data by filling up the rest of the information and click Save and Activate. Congratulations! Your account is now ready to go and you are set to explore Eduphoria. In Eduphoria, you will find interesting features applied in it. You can start by exploring the list of events that you can join. You will be able to explore which events you'd like to attend by copying the link of the event. Here, you will also be able to join the occurring events too. For events that require registration, here's some tips for you. To check out the event you have registered, simply go to the dashboard menu on the top right. You will then find ongoing and upcoming event list. Aside from events, you can also explore different booths in the exhibition too. Click on Hall in the menu, then you can choose which island you'd like to visit. Go to the booth that you're interested in and find all of the interesting information and special offers that have been prepared by all of our exhibitors. Make sure you interact with them through the live chat too, okay? For more information, please find the live chat in the lobby. See you soon! Halo semuanya, selamat sore. Welcome to Eduphoria, a virtual education expo to discover your child's future. Selamat datang semuanya di Eduphoria. Sangat bersyukur kalau siang hari ini kita semua boleh berada di acara ini di rumah dalam keadaan yang sehat. Well, sedikit perkenalan, nama saya Jessica and I'll be here as an MC for today's special event, How to Support Your Child to Become a World-Class Developer. Wow, seru banget ya, judulnya keren banget. Sedikit introduction juga, acara ini adalah acara Eduphoria. Eduphoria is an interactive virtual education expo to discover your child's future. Why? Because we are presenting you with over 60 exhibitors to answer all your needs. Eduphoria aims to give you a new digital experience while serving the main purpose of exhibition. Eduphoria features extensive school communities, courses, and extracurricular vendors, and most interestingly is we are also featuring few of our residential partners. Wah, seru kan ya? Jadi di sini ada sekolah, tempat kursus, vendor ekstrakurikuler, terus kita juga ada residential partner. Nah, sebelum ini kita mau tunjukin dulu ada PPT tentang competition yang lagi diadakan di acara Eduphoria ini. Jadi ini seru banget karena hadiahnya jutaan rupiah. Boleh dibantu, Kak Eris? Oke. Nah, jadi ini gampang banget. Kan sekarang lagi musim banget di Instagram ada IG Reels yang fitur terbarunya kayak TikTok. Jadi gampang banget cuma share 30 seconds IG Reels video aja, dan pakai hashtagnya ini Eduphoria 2021 dan Eduphoria Competition. Nanti bakal bisa menangin jutaan rupiah. Ya, ditunggu videonya. Boleh sambil mention seluruh Binus School juga, ada Binus School Simpruk, Serpong, Semarang, juga ada Bekasi. Oke, sebelum kita mulai lagi, aku mau sedikit kenalin exhibitors apa aja sih yang ada di Eduphoria kali ini. Nah, sekarang ini udah ada 60 exhibitors ya Ibu, Bapak Ibu semua. Jadi ini udah banyak banget dan beragam. Tapi tujuannya tetap satu, yaitu to answer your needs for your child's future. Jadi exhibitors kita ini terdiri dari 4 kategori, yaitu sekolah formal, tempat kursus, ex-school vendor, dan residential partners. Nah, kalau sekolah formal ada apa aja sih?
Boleh kita lihat dulu. Nah, ini adalah sekolah formal yang hadir di Eduforia. Ada banyak banget, jadi Bapak Ibu bisa segera kunjungi Eduforia, register, kemudian bisa langsung kunjungi booth-nya. Kemudian selanjutnya ada tempat kursus juga. Ya, ini ada tempat kursusnya, ada di sini semua, bagus-bagus dan tentu saja mereka sudah terpercaya ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada vendors untuk ekstrakurikuler. Ya, ini ada musik, ada balet, ada banyak banget yang ada di sini. Boleh ditanya-tanya vendornya di booth. Kemudian yang terakhir, yang paling menarik adalah residential partners kita yang mengcover dari Jakarta sampai Jawa Tengah. Jauh banget ya. Oke, jangan lupa dikunjungin booth-nya Bapak Ibu sekalian dan bisa tanya-tanya juga di sana. Oke, kita hari ini kedatangan narasumber dari Apple Developer Academy. But before we start, I would like to invite our advisory board of Eduforia, Bapak Judi Arto. Hai Pak Judi. Pak Judi sudah hadir di sini. Selamat siang, Jess. Yang akan memberikan opening remarks. Apa kabar Pak? Baik, Jess. Puji Tuhan. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih, Maria Jessica. Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Selamat datang di acara yang sangat luar biasa, webinar sharing dari Apple Developer Academy at BINUS. Mereka sudah sangat terkenal ya di Indonesia ini, nggak cuma di Jakarta. Setiap tahun itu menerima ribuan pendaftar untuk join dalam Apple Developer Academy. Sebetulnya juga ada juga untuk anak-anak usia sekolah, yaitu Apple Foundation. Nanti akan diceritakan lebih banyak oleh mereka. Bapak Ibu, dalam perjalanan kita melihat anak kita itu luar biasa sekali ya perkembangannya ya. Menggunakan gadget, menggunakan aplikasi, dan lain-lain. Hari ini tadi anak saya yang umur 10 tahun saya minta tes untuk daftar ke Eduforia sendiri gitu. Ternyata yang menarik dia ingetin saya gitu, "Papi ini kok kayaknya harus kita pilihnya salah, pilihnya itu register dulu, bukan langsung login gitu. Kemudian kita activate itu isi data dikit dulu." Jadi bahkan dia lebih fasih daripada saya dalam menggunakan gadget dan menggunakan aplikasi. So, bagaimana cara kita supporting anak kita untuk menjadi WordPress developer? Hal itu yang akan di-sharing oleh teman-teman yang luar biasa. Ada Miss Yeni di sini, ada Miss Adityo, kemudian juga ada Kak Andika dan juga Miss Elsa kalau saya nggak salah yang akan sharing. Kita bisa belajar banyak yang pastinya berguna untuk Bapak Ibu sebagai parents ataupun anak-anak untuk melihat kira-kira masa depan WordPress developer itu seperti apa. Saya rasa demikian, Mari Jessica. I hope all the guests enjoy the session itself. Thank you. Oke, thank you Pak Judi for your warm welcome. Semoga Bapak sehat selalu. Nah, without further ado, kita bakal segera ketemu dengan narasumber-narasumber kita yang luar biasa hari ini dari Apple Developer Academy. Aku bakal kenalin sedikit. Apple Developer Academy is Asia's first ever initiative to empower Indonesia's economy by creating a world-class developers for the world's most innovative and vibrant app ecosystem. Jadi mereka itu fokus di coding, desain, dan professional skills. Nah, supaya kita lebih tahu, aku mau kenalin nih kita bakal ngobrol sama siapa aja sih hari ini. Yang pertama itu ada Ibu Yeni Sugiarto sebagai Operations Head at Apple Developer Academy at BINUS. Halo Bu Yeni. Halo, selamat sore Jess. Selamat sore. Kemudian ada Bapak Andika Leonardo sebagai co-founder of Tech and Product Sportive WWDC 2018 Scholarship Winner. Hai Andika. Hai. Kemudian yang terakhir ada Elsia Daniel Claritas sebagai New Media at BINUS University Alam Sutera WWDC 2021 Student Challenge Winner. Halo Elsia. Halo. Nah, semuanya udah hadir di sini tanpa berlama-lama, waktu dan tempat saya sediakan. Oh iya, aku mau ingetin kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silahkan masukkan ke kolom chat di sini aja, nanti akan dipilih oleh Bapak Adityo. Ada di sini Bapak Adityo yang akan menjadi moderator kita hari ini. Nanti akan dipilih pertanyaannya untuk ditanyakan kepada narasumber-narasumber kita ini. Silahkan. Oke, thank you Kak Jessica, thank you juga Kak Judi. Terima kasih tadi pembukaannya. Sudah diperkenalkan nih Apple Developer Academy, dan buat teman-teman yang sudah ada di sini, Bapak Ibu, sekali lagi semoga apapun session yang kami berikan ini bisa menginspirasi Bapak Ibu, terutama dalam melihat bahwa banyak potensi ke depannya terkait dunia teknologi, bukan hanya buat diri kita sendiri, tapi juga bisa jadi untuk keturunan kita, generasi-generasi berikutnya. Nah, sebagai pengenalan ini
tak kenal maka tak sayang, namaku Tio, di Apple Developer Academy @binus ini sebagai Marketing Section Head, dan bersama dengan aku sudah hadir rekan-rekan di sini yang tentunya expert di bidangnya masing-masing. Ada Ibu Yeni, Mas Andika, dan juga Mbak Elsya, yang nanti akan bercerita lebih lanjut tentang how to prepare yourself and your children as well to become a world-class developers. But without further ado, kita akan tampilkan dulu presentasi dari Apple Developer Academy. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan boleh dibantu teman-teman panitia, thumbs up-nya kalau kelihatan ya sudah muncul di layar, boleh kasih thumbs up biar aku tahu ini sudah muncul. Oke, thank you. Nah, teman-teman di sini mungkin sudah tahu ya tentang Apple Developer Academy program. Ini aku kasih perkenalan singkat dulu sebelum kita masuk ke sesi Bu Yeni dan juga rekan-rekan. Jadi Apple Developer Academy memang ini adalah program pertama inisiatif Apple di Asia Tenggara. Dan bersyukurnya Binus University menjadi salah satu universitas dan instansi juga yang membawa program ini ke Indonesia. Jadi program ini pertama kali hadir di Indonesia dari sejak 2018 melalui Binus University, dan akhirnya kita punya 3 lokasi lain yang ada di Surabaya dan juga ada di Batam, khususnya untuk Indonesia area. Nah, tujuan atau visi misi dari Apple Developer Academy adalah ini, create world-class developers. Jadi kita ingin membangun sebuah komunitas di mana komunitas itu berisikan orang-orang pengembang yang khususnya untuk digital atau teknologi, tapi berstandar dunia. Nah, create world-class developers ini menjadi satu visi misi juga di Apple Developer Academy yang kita terus kembangkan setiap tahun melalui program-program yang kita buat di ekosistem kita. Nah, secara worldwide, kalau kita ngomongin cakupan dunia, karena kan kita pengen membangun satu komunitas berkelas worldwide gitu ya. Sebenarnya program ini sudah ada di mana sih? Nah, di tampilan layar pasti Bapak Ibu sudah melihat bahwa program Apple Developer Academy ini ternyata bukan di Indonesia aja. Nah, 10 tahun yang lalu kita sudah ada di Brazil, kemudian ada di Italia, dan seperti yang tadi aku bilang, melalui Binus University akhirnya muncul nih Apple Developer Academy @binus di 2018. Lalu kemudian ada di Surabaya dengan Universitas Ciputra, dan juga di Batam dengan Infinite Learning. Tidak berhenti di situ, setelah itu juga Apple Developer Academy, teman-teman bisa lihat juga di berita bahwa udah akan hadir di negara lain, seperti di Amerika, di Korea Selatan, bahkan di Saudi Arabia ya, untuk yang terakhir akan di-launching di tahun-tahun berikutnya. Jadi sebegitu luasnya program ini menghimpun developer berkelas dunia dalam satu ekosistem yang tentunya dibina dan dinaungin oleh Apple itu sendiri. Ada 2 program secara umum. Yang pertama program Academy. Program Academy adalah program intensif yang umumnya diikuti oleh kalangan mahasiswa tahun terakhir. Ini programnya berdurasi 10 bulan, dari Februari sampai Desember setiap tahunnya, dalam konteks magang. Dan yang kedua adalah program Foundation, yang tadi sempat di-mention pada saat di awal. Foundation ini lebih sifatnya short course ya, atau dalam artian program singkat, untuk memperkenalkan kepada teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang baru lulus SMA tentang prinsip-prinsip pembuatan aplikasi dalam konteks yang paling umum, kurang lebih sebulan. Jadi 2 program itu yang kita jalankan, dan khususnya selama pandemi kita hanya fokus ke program Academy aja yang 10 bulan program Februari sampai dengan Desember. Nah, sekilas singkat yang kita lakukan selama 10 bulan tentunya akan mengembangkan sesuatu, baik itu aplikasi digital yang bisa digunakan di perangkat iOS, iPhone, maupun MacBook atau macOS, dan perangkat Apple ekosistem yang lainnya. Nanti melalui proses kegiatan kita, tentunya para peserta akan bisa menghasilkan aplikasi sesuai dengan minat dan passion dia masing-masing, dan pengalaman itu yang akan mentransformasi mereka menjadi world-class developers. Nah, ini secara singkat aja benefit yang nantinya teman-teman akan dapatkan ketika tergabung ke dalam ekosistem Apple Developer Academy. Mungkin karena waktunya terbatas, aku nggak bahas satu persatu, tapi pada intinya program Apple Developer Academy @binus ini adalah program gratis, tanpa biaya. Jadi bersifat scholarship dan internship, jadi beasiswa magang. Di mana setiap kali peserta masuk ke program kita, pasti kita akan fasilitasi oleh device-device Apple yang mumpuni dalam artian untuk proses pengembangan aplikasi mereka. Ada stipendium uang saku dan 100% hak cipta dari aplikasinya menjadi milik pengembang. Jadi dalam artian ini Apple Developer Academy tidak klaim aplikasi ini milik kami, tapi apapun yang dibuat oleh peserta ini menjadi hak cipta atau hak milik dari peserta. Kita katakanlah intellectual property-nya dimiliki oleh masing-masing peserta.
Apple Academy hanya memberikan fasilitas, professional interaction, termasuk career opportunity selesai dari program kegiatan ini berjalan. Jadi secara singkat itu program kita sebagai perkenalan awal, dan setelah ini mungkin banyak pertanyaan yang Bapak Ibu ingin tanyakan, monggo nanti boleh di-chat aja ke platform Zoom ini, nanti kita akan bahas pada saat sesi Q&A selesai. Nah, selanjutnya tentunya kita pengen tahu dong bagaimana sih kiat-kiat Apple Developer Academy dalam membangun seorang world-class developers yang nantinya bisa kita persiapkan untuk diri kita sendiri atau mungkin generasi di bawah, generasi penerus. Nah, bersama dengan aku udah hadir Ibu Yeni, Operation Head dari Apple Developer Academy, yang bisa nih bercerita lebih lanjut tentang apa sih Bu Yeni yang harus kita persiapkan untuk menjadi world-class developers. Nah, silakan Bu Yeni untuk sesi berikutnya. Iya, terima kasih Adityo. Terima kasih juga buat semua peserta yang sudah hadir ya sore hari ini. Tadi sudah diperkenalkan ya, aku Yeni akan cerita nih kira-kira apa aja sih yang harus kita persiapkan ya, terutama untuk generasi penerus nih ya, anak-anak kita yang harus kita siapkan untuk bisa menjadi seorang world class developers ataupun seseorang yang memang bisa mampu untuk bersaing ya, nggak hanya terbatas pada developer saja. Dan aku sebetulnya juga hanya mungkin mengangkat sedikit banyak tentang yang sebetulnya Bapak dan Ibu juga sudah aware ya sebagai educators ya, bahwa reminder aja sih untuk kita semua. Yang paling utama adalah yang kita butuhkan sebetulnya dari anak-anak kita itu adalah creativity, gitu ya. Ini yang sangat penting yang kadang-kadang suka kita lupakan, gitu ya. Supaya lebih cepatnya aja, gitu ya, kita diktekan atau kita berikan yang harusnya mereka kerjakan apa. Nah, di sini kita coba untuk bisa ngerem sedikit dan coba mengasah nih kreativiti anak-anak nih seperti apa. Karena ternyata ini adalah aspek yang cukup penting supaya seseorang ini akhirnya bisa berkreasi lebih banyak lagi. Nah, caranya gimana sih supaya anak-anak kita ini lebih kreatif ya? Pada dasarnya setiap kita semua itu adalah makhluk kreatif sebetulnya. Cuman kita kadang-kadang nggak sadar aja gitu ya, seiring berjalannya waktu ngikutin aja deh. Memang rules-nya seperti ini, memang mustinya seperti ini. Nah, ini yang kita nggak mau terjadi buat anak-anak kita. Caranya adalah dengan mendorong mereka untuk lebih banyak bertanya. Ya, jadi kalau misalnya mereka bilang mereka mau sesuatu gitu ya, "Ma, aku mau A," atau "Aku mau B," gitu ya. Justru kita tanya, "Kenapa ya? Kok kamu mau itu?" gitu. Atau minta mereka untuk ketika mereka punya a lot of questions, itu yang kita encourage juga untuk saling bertukar pikiran, menjawab dan sebagainya. Nah, dengan bertanya dan menjawab inilah sebetulnya creativity ini juga terasah ya, punya rasa curiosity yang tinggi gitu. Atau kita yang merangsang mereka untuk bisa penasaran nih, kira-kira contoh misalnya menu mau makan apa nanti malam gitu ya, ajak mereka untuk tebak-tebakan misalnya instead of langsung kasih tahu gitu ya. Nah, dan saya yakin banget juga para educators di sini termasuk Binus School dan sebagainya, ini yang terus-menerus dirangsang juga, diasah juga creativity ini dari anak-anak kita sedini mungkin gitu. Sampai mereka masuk ke foundation yang tadi disebutkan, program foundation ataupun di program academy, ini yang diasah. Jadi kalau sekolah-sekolah formal pada umumnya atau zaman-zaman generasi aku dulunya itu lebih banyak menyodorkan pertanyaan atau questions dari gurunya untuk dijawab. Tapi kalau sekarang metodenya beda ya. Jadi justru banyak guru-guru yang akan meminta anak-anak untuk membuat atau composing a lot of questions. Nah, ini yang menarik ya. Kadang-kadang mereka kalau dikasih pertanyaan, mereka tinggal jawab aja gitu kan ya, apa yang memang kemarin udah pernah diajarin sama gurunya. Tapi ketika kita membuat suatu topik dan kita minta mereka untuk bikin deh sebanyak mungkin pertanyaan yang kalian bisa pikirkan, yang kalian bisa kembangkan dari topik tersebut, justru kita kadang-kadang nggak sadar bahwa
banyak sekali gitu questions yang menarik dari ide-ide pemikiran mereka yang untuk nantinya kita bahas bareng-bareng. Nah, kurang lebih Apple Academy pun akan demikian gitu ya. Itu satu, creativity, mengasah curiosity, mengasah rasa penasaran, mengasah rasa kreatif yang tinggi gitu ya. Yang berikutnya adalah yang tidak kalah penting, collaboration. Nah, ini juga sering sekali dilakukan ya oleh para educator saat ini gitu ya. Instead of giving them project sendiri atau individual project, saat ini justru yang lebih bagus dan lebih banyak kita kembangkan adalah group project, yaitu di mana mereka harus bisa berkolaborasi dalam satu grup ya. Ketika mereka harus ketemu dengan mungkin temennya yang justru nggak mau kerjasama nih gitu. Jadi soft skill yang terasah nih, gimana caranya supaya seluruh anggota ini bisa berkontribusi maksimal gitu ya. Di sini juga mengasah leadership skill untuk bisa menyelesaikan project ini dengan on time, dengan bisa semaksimal mungkin gitu ya. Dan yang menariknya lagi, yang mengikuti program Apple Developer Academy ini memang dari background yang berbeda-beda. Kami terbuka bukan hanya yang IT background, jadi mau dari desain, mau dari humaniora, you're all welcome to the program. Nah, demikian juga anak-anak kita sebetulnya di usia sekolah atau termasuk juga ketika mereka mengerjakan tugas-tugas di rumah gitu ya. Masing-masing mereka mempunyai skills yang berbeda-beda, artinya punya talent yang berbeda-beda gitu ya. Ketika mereka bisa berkolaborasi untuk saling memberikan kontribusi sesuai dengan talent mereka yang maksimal, sehingga pastinya pekerjaan tersebut atau group work tersebut akan jauh lebih maksimal. Inilah yang harus kita pupuk atau harus kita encourage gitu ya di anak-anak kita untuk bisa belajar berkolaborasi dengan baik. Secara teorinya gitu ya, secara ngomongnya aja gitu gampang dan ideal banget ya misi ini, kok kayaknya enak banget nih berkolaborasi, anak-anak bisa menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Tetapi pada prakteknya memang tidak semudah itu ya, banyak sekali aspek-aspek soft skill yang akan terasah di dalam program kolaborasi ini. Nanti mungkin peserta dari Foundation dan Apple Academy kita, Andika dan juga Elsa akan cerita nih, di dalam kolaborasi ini banyak sekali kadang-kadang intrik-intriknya gitu ya, ada yang mungkin beda pendapat, beda ide, atau bagaimana mengencourage temennya ini supaya bisa berkontribusi maksimal dan sebagainya. Tetapi itulah yang harus mereka hadapi mulai dari usia sedini mungkin untuk bisa tahu bagaimana caranya untuk bisa membuat si tim projectnya ini bekerja dengan maksimal gitu ya. Ini soft skill yang terasah gitu. Dan yang kemudian juga adalah kita meminta mereka untuk bisa saling sharing. Jadi learner teachers di sini tidak hanya anak-anak atau peserta itu menunggu facilitator, mentor, atau guru mengajari mereka. Tetapi justru sebaliknya, mereka akan act as a teachers for those who have problems. Jadi kalau mereka yang memang lebih expert di desain misalnya ya, mereka akan menjadi teachers untuk temennya yang kebetulan backgroundnya coding. Tapi at the same time yang memang backgroundnya IT ini akan juga ngajarin gitu hal-hal yang berbau teknologi gitu kepada teman-temannya yang mungkin backgroundnya berbeda gitu, sehingga mereka akan saling mengisi. Nah, ini juga yang akan kita terapkan nih ke para anak-anak kita untuk bisa mereka siap ke depannya nanti seperti apa. Bagaimana mereka bisa untuk saling belajar dan juga ngajar ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita suka kelewat gitu ya. Ah, kan masih kecil gitu kan, masih usia anak-anak gitu. Ya udah tunggu aja nanti gurunya akan ngajarin, atau kita sebagai orang tua, parents yang akan terus fit ya memberikan pelajaran gitu ke anak-anak. Padahal kita nggak tahu ada juga skill-skills yang mungkin justru mereka lebih jago dari kita ya. Kalau tadi di awal di opening remarks-nya Pak Judi ceritain gitu ya, anak usia 10 tahun justru mereka lebih fasih gitu di bidang teknologi. Nah,
boleh kita betul-betul secara tulus ya, bukan memang hanya ngetes doang gitu, tapi kita bener-bener mau belajar dari mereka. Ayo dong deh, ajarin gitu ya, di part yang kita memang lemahnya di mana, untuk mereka bisa isi. So they act out as our teachers gitu. Nah, ini juga akan terjadi selama program di Apple Academy. Mereka akan menjadi learner, at the same time mereka juga akan jadi teachers. Para mentors hanya membantu mereka sebagai facilitator aja untuk bisa memberikan mungkin guidance atau link yang mereka butuhkan, tetapi active learner-nya memang betul-betul dari mereka. Nah, itu yang kadang-kadang kita tahu, tapi kita suka kelewat nih gitu ya, kita suka ke-miss untuk bisa mempersiapkan anak-anak kita untuk siap bersaing di dunia entah itu sebagai developers atau sebagai desainer dan sebagainya. Yang terpenting sebetulnya dari semuanya ini adalah yang harus kita asah dan harus kita peka gitu ya, yaitu yang berikutnya, yakni passion gitu ya. Nah, banyak juga yang sampai bukan hanya di usia sekolah ya, tetapi sudah lulus kuliah, bahkan kadang-kadang mereka juga suka bingung gitu kalau ditanya passionnya kemana. Nah, ini yang mau kita untuk mereka explore sebanyak mungkin dan kita bantu untuk bisa support ya, walaupun kadang-kadang passion mereka ini tidak sesuai nih dengan apa yang kita sebagai orang tua kepingin gitu ya, tetapi ingat this is their life gitu ya, their passion ya, kita support, kita bimbing gitu ya. Dan sometimes kita harus ingat juga dengan semakin banyak stimulus yang kita berikan, bisa jadi kok kayaknya passion dia ke musik ya gitu ya, kok kayaknya suka ya, kita support gitu, tapi kok mulai terjadi perubahan nih, lebih senang ke olahraga misalnya, it's okay gitu ya, kita support karena memang dalam usia-usia perkembangan dan sebagainya itu memang terjadi gitu ya, passion itu tidak melulu mesti hanya satu area dan hanya itu aja. Nah, ini yang memang diterapkan di Apple Developer Academy, di mana seluruh kelompok tidak diberikan tugas atau task yang sama harus mengembangkan aplikasi A atau aplikasi B. Tetapi mereka diminta untuk bisa brainstorm, untuk bisa membuat sesuatu berdasarkan passion yang mereka memang sukai, yang mereka minati, di mana hasil akhirnya pun menjadi milik mereka. Kenapa? Karena each one of us, everyone itu sebetulnya punya kesempatan untuk bisa create something ya. At least kalau nggak change the world, ya bikin impact dulu lah buat ke community. Termasuk anak-anak kita dari aspek yang paling kecil dulu, yang kadang-kadang kita suka nggak sadari gitu ya, bahwa sebetulnya kreativitas mereka ini, kemampuan mereka ini mengikuti passionnya mereka ini, itu bisa memberikan impact yang sangat luar biasa. Nah, itu yang akan kita pupuk terus, yang akan kita encourage terus. Nah, framework yang digunakan di Apple Developer Academy adalah CBL atau Challenge Based Learning, dan mungkin ini juga bisa menginspirasi ke kita semua. Semoga ini bisa membantu untuk kita menjadi lebih ingat gitu ya, si CBL ini. Apa sih CBL gitu? Challenge Based Learning ini adalah berangkat dari problem, berangkat dari masalah atau berangkat dari passion yang mereka minati untuk akhirnya mereka investigate. Jadi di sini akan banyak sekali peserta diminta untuk research, diminta untuk pencari data, interview ke community, ke calon usernya mereka. Kadang-kadang apa yang mereka awalnya pikirkan, kayaknya saya tertarik, passion saya bikin apps tentang olahraga gitu ya. Ketika mereka melakukan fase yang kedua, yaitu research, mencari data, mereka baru sadari ternyata bukan itu loh problemnya yang dibutuhkan di olahraga ini gitu ya. Ternyata bukan apps untuk olahraganya, karena itu sudah banyak gitu. Justru mungkin bagaimana pemilihan tempat-tempatnya misalnya gitu ya. Nah, ini fase yang sering kali dilupakan. Jadi kita biasa untuk tend to jump into conclusion. Oh, kayaknya bikin aplikasi A atau bikin aplikasi B, atau oh kayaknya passion saya ke musik atau ke olahraga atau ke education gitu.
padahal kita belum banyak melakukan research, cari data, coba untuk ditelaah apa sih yang sudah pernah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, atau apa sih yang sudah literatur-literatur yang ada. Nah, ini juga boleh kita mulai biasakan ke anak-anak. Jadi ketika mereka mau sesuatu, mau A atau mau B gitu ya, oh oke, that's first gitu. Tapi second, coba lakukanlah research dulu, cari data dulu. Kenapa sih kok mau itu? Emang itu fungsinya untuk apa? Apa aja pilihannya? Berapa dan sebagainya ya? Berapa biayanya? Compare to one to another dan sebagainya. Sebelum mereka mengambil satu kesimpulan. Nah, ini yang digunakan framework CBL ini digunakan di program Foundation ataupun di Apple Academy. Jadi peserta diminta banyak melakukan CBL ini. Dari engage ke problemnya, investigate ke permasalahannya, ada interview, pengambilan data, penganalisaan, untuk sampai akhirnya ke act atau ke solusi gitu ya. Dan seringkali di tengah perjalanan itu terjadi pivot atau perubahan ide, which is wajar sekali karena setelah mereka melakukan research ada hal-hal yang memang mereka temukan gitu ya, yang lebih sesuai dengan fakta dan keadaan yang terjadi. Itulah CBL. Nah, kalau kita lihat, ini adalah hasil banyak sekali aplikasi yang dibuat oleh peserta Apple Developer Academy, mulai dari cohort pertama 2018 ya. Andika itu salah satu pionir ya, yang angkatan pertama dari Apple Developer Academy, juga mengikuti program Foundation ya, yang 1 bulan singkat dulu gitu. Nanti Andika bakal cerita banyak. Nah, kalau kita lihat ini kategorinya luar biasa, banyak sekali gitu ya. Ada yang fintech, ada yang kesehatan ya, skins, ada yang education, ada yang games, ada yang olahraga gitu. Kenapa? Karena memang ya peserta dibebaskan untuk memilih apa yang menjadi passionnya mereka gitu. Nah, mungkin kita masih ada kesempatan ya Tio untuk bisa melihat satu aplikasi yang dibuat oleh peserta Apple Developer Academy, namanya Muara. Bisa kita lihat bareng-bareng aplikasinya kayak apa sih gitu ya. Boleh kita play videonya? Good morning, everyone. We are Muara from Jakarta, and we love the museum. Now, I still remember when I was 10 years old. My parents, they took me to the planetarium, and I was so excited because I got to see all of the giant galaxies, planets, and stars that were so bright and colorful. It left a huge impression on me, even to this day, because everything that I saw felt so alive. Unfortunately, that's not what the young learners today are saying about their experience regarding places like museums. To find out why, we first spoke with the teachers, and they said students are required to go to the museum because it is a part of their school curriculum. And this is consistent with the data that we found. Around 55% of the museum visitors are indeed students. Finally, we went to the museum ourselves and found our validation. Apparently, there are not many instructions involved in the students' activities. They could only listen and read the texts regarding the museum collections. And that's what drives us to develop Muara. Muara is an AR-based learning experience on the iPad for young learners to enrich their visit to the museums. Without further ado, let's go right into it.
I'm going to introduce 3 modules, which include Prehistoric Human, Gilimanuk Grave, and Stegodon. Now, in this module, the museum does have a comprehensive information about prehistoric human. But we found out that young learners with their many learning styles often finds it difficult to remember their long names, such as Homo erectus typic and Meganthropus erectus. So, to enhance the experience, we used a trained machine learning model and combined it with the SceneCube 3D rendering. We do all of this so that Muara could capture and detect learners' movement as they associate the scientific names with certain gestures. They're doing the movement and they're saying the name at the same time to build memory through multi-sensory engagement. For this module, young learners discover artifacts that were buried alongside prehistoric human as an indication of their social status. As they delicately tap and swipe on the screen, they're mimicking what archaeologists does to uncover precious relics. And then, in order for them to move to the next modules, they need to do a scavenger hunt using clues provided by Muara. In this module, young learners discover a stegodon, which is a prehistoric animal that has many resemblance with an elephant. Using AR, Muara enables learners to compare and visualize a stegodon through real-scale comparison with modern-day elephant. As you can see, Muara, using scavenger hunt game and augmented reality, is enhancing how young learners discover about the museum through interactions and active exploration. Our team is very excited about the launch of Muara. We have Zidan as the project manager, and then on the technical team, we have Wikan, Davia, Daniel, and Nixie. On the design team, we have Anadina, Adib, Dila, and Arya. We also want to thank Mr. Gunawan from the National Museum because this project would not be possible without his mentorship. We are very excited to welcome any institutions that are looking to reinvent their experience in the museum. You can scan the QR code and try Muara on the test flight. Thank you and see you soon. Iya, itu tadi salah satu apps yang dibuat oleh peserta Apple Academy supaya para siswa yang memang mau kunjungan ke museum itu bukan sekedar hanya karena memang compulsory harus wajib ke museum ya, tetapi memang mereka akan menikmatinya gitu ya, excited dengan adanya augmented reality ini, dan juga mereka akan lebih ingat gitu ya karena ada scavengers hunt-nya, ada games-nya. Nah, itulah mereka membuat ini berdasarkan memang real problems ya, ada suatu problem yang memang mereka temukan, kok kayaknya museum itu bukan suatu tempat yang diminati gitu ya oleh para siswa, dan mereka mulai melakukan research. Tadi kalau kita lihat dari video singkatnya, mereka interview ke peserta, ke anak-anak, ke yang ngunjungin museum, ke museumnya itu sendiri, apa sih problem utamanya. Ternyata minat atau ketertarikan yang membuat anak-anak engage atau menjadi menyatu dengan apa yang memang ada di museum, itulah yang mungkin menjadi suatu gap ya di situ. Nah, akhirnya mereka hadir dengan satu solusi. Nah, demikianlah para apps lainnya juga yang dibuat oleh para peserta. Berangkat dari satu passion, berangkat dari satu problem yang ada di community, mereka research, mereka lakukan satu penelitian untuk tahu apa yang menjadi penyebabnya, untuk akhirnya lahirlah ke sebuah solusi. Nah, demikianlah
para world class developers ini akhirnya berkolaborasi dalam satu grup untuk membuat apps-apps yang memang bisa membantu untuk memberikan impact ke community. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Saya kembalikan lagi ke Adityo ya. Oke, terima kasih Bu Yeni untuk informasinya, dan aku rasa Bapak dan Ibu lumayan bisa tergambar ya untuk kegiatan Apple Academy seperti apa, dan tentunya pasti banyak banget diskusi, banyak banget collaboration dengan industri, dan pengambilan data seperti tadi Ibu Yeni bilang dalam fase investigasi, bahkan fasilitas yang kita upayakan kepada para peserta sampai kepada project mereka bisa di-showcase kepada government, kepada mungkin C-level atau CEO dari perusahaan-perusahaan, bahkan teman-teman recruiter, agar mereka semua mendapatkan opportunity untuk karir di masa yang akan datang. Jadi kurang lebih itu yang memang kami berikan dan kami fasilitasi untuk seluruh peserta di Apple Academy at BINUS, supaya mereka bisa berkarir sebagai world class developers, bukan hanya memiliki technical skills, tapi dengan soft skill yang mumpuni. Nah, saat ini Apple Academy tentunya sedang total lockdown karena pandemi, tapi kalau Bapak Ibu mungkin tahun depan kita sudah kembali lagi normal, bisa berkunjung ke office kami kalau mau dicatat. Ini lokasinya ada di Green Office Park Building di area BSD Serpong. Jadi kurang lebih mungkin tahun depan kita moga-moga ya bisa kembali lagi beraktivitas fisik. Nah, selanjutnya kita masih ada waktu sedikit untuk sharing cerita dari Andika Leonardo dan juga Elsa Daniela. Kebetulan mereka sama-sama alumni dari program Apple Developer Academy. Kalau Elsa ini bakal jadi alumni Desember nanti ya, jadi tahun ini masih menjalani program. Dan yang menarik, mereka ini adalah sama-sama dari Worldwide Developer Conference Scholarship Winner. Jadi setiap tahun Apple membuat satu event dunia, Worldwide Developers Conference, untuk mengumpulkan para developer dari seluruh negara. Nah, dalam conference itu dipilih beberapa students melalui Students Challenge-nya untuk bisa menjadi satu winner di dalam kompetisi yang diselenggarakan dalam WWDC atau Worldwide Developer Conference yang dibuat oleh Apple. Nah, bersama dengan itu mungkin kita langsung saja dengarkan dari Mas Andika dan juga Kak Elsa tentang cerita masing-masing mengikuti program Apple Academy, termasuk apa yang sedang mereka jalanin di karirnya saat ini. Pertama-tama mungkin silakan dulu nih, Mas Andika, untuk boleh bercerita. Halo, salam kenal semuanya. Jadi perkenalin, nama saya Andika Leonardo. Saya bisa dibilang sekarang tuh lagi membangun sebuah startup sih, disebut namanya Sportif. Jadi Sportif itu sendiri apa sih? Sportif itu sendiri adalah platform yang bisa mengintegrasikan olahraga, pemain, komunitas, sama juga pelatih dan juga lapangan sebagai satu sebuah ekosistem yang dimana di platform kita itu kita mengkoneksikan semua nih. Jadi dari teman-teman yang pengen belajar dari 0 sampai jago itu bisa mengikuti platform Sportif gitu. Nah, sebelum saya berangkat dari Sportif sendiri itu saya background-nya juga tech sih sebenarnya. Jadi background saya tech, dan saya juga baru lulus juga sih tahun kemarin sih dari BINUS juga, BINUS University sih gitu. Mungkin bisa next. Ya. Nah, jadi yang mungkin teman-teman tahu, saya pernah ikut konferensi untuk World Developer Conference di US ya, di San Jose lebih tepatnya sih. Di sini itu saya memenangkan kasarannya coding challenge gitu. Jadi di sini itu saya membuat, waktu itu saya membuat tentang artificial neural network. Jadi kalau teman-teman tahu tuh kayak kalau misalnya kita nulis nomor 1, 2, 3, 4, nah kita bisa nih buat kalau misalnya si device ini tahu ini itu yang kita tulis itu 1, yang kita tulis sampai 9 itu dia tahu. Jadi dia memberikan tulisannya langsung gitu. Dan dari hasil itu sih saya bisa berhasil mendapatkan ini trip, dan juga saya mendapatkan banyak sekali sih dari sini. Pertama di WWDC sendiri sih saya dapat pertama ilmu, kedua juga teman-teman baru ya, teman-teman dari segala penjuru dunia ya. Jadi di sini saya bertemu dengan teman-teman baru juga. Ternyata pas saya ketemu mereka juga, mereka ternyata umurnya terlampau lebih muda daripada saya gitu. Mungkin saat itu saya waktu itu masih umur 18,
teman-teman saya tuh udah umur 16-15 tahun tuh udah bisa ngoding, udah bisa ngerti nih basic-basic yang mungkin di Indonesia sendiri tuh ilmu-ilmu tuh bisa didapat tuh saat kuliah, tapi mereka udah dapat. Nah, itu sih saya membuka saya banyak banget sih knowledge baru. Jadi ternyata di Indonesia ini mungkin secara tech mungkin agak sedikit lama dibanding dengan negara luar, tapi bisa kok dengan effort-effort yang dilakuin oleh orang-orang tua di sana gitu. Jadi berangkat dari situ saya dapat ilmu, dapat mindset baru, dan juga saya dapat fundamental nih di Apple Developer Academy. Di sini saya basically belajar banyak sih. Pertama dari challenge based learning ya. Challenge based learning itu mungkin kalau di dunia industri mungkin akan jadi sebuah standar lah, starting point lah. Karena kalau di industri sendiri kan ada banyak ya, mungkin ada project based learning, ada design thinking. Nah, CBL ini tuh sangat membantu kita nih untuk belajar rasanya itu untuk belajar apa sih yang harus kita lakuin nih untuk solving sebuah problem gitu. Nah, terus mungkin kalau misalnya kita lihat dari apa sih yang dilakuin oleh orang tua saya sih untuk support saya di bidang tech ya. Nah, mungkin yang awal dilakuin orang tua saya itu lebih ke arah dia mungkin mama papa saya itu bertanya nih, saya itu mau jadi apa sih ke depannya gitu. Jadi lebih ke arah ya, apakah kamu mau ke arah tech kah atau kamu ke arah desain kah? Nah, terus setelah saya lihat lebih jauh, ternyata banyak nih yang saya bisa pelajarin. Mungkin juga sekarang ada industri yang baru ya, itu industri produk ya. Industri produk itu gabungan antara project management, tech management, sama design management digabung, mungkin kita bisa sebutnya produk gitu. Dan ternyata ini dipakai sama startup-startup di Indonesia nih, ya kan? Seperti mungkin kayak startup-startup yang di bidang e-commerce, olahraga, dan juga di bidang logistik segala macam sih. Gitu. Bisa next lagi. Nah, di sini itu untuk sportif sendiri sih saya berangkat dari saya ingin solving problem sih pertama. Jadi saya dan teman saya waktu itu kita lagi bingung, kasarannya kita tuh pengen main olahraga nih, jadi kita pengen main basket, pengen main futsal, tapi kita kurang jago nih secara skill. Jadi kita bingung nih what we should do sih untuk kedepannya. Jadi kayak kita bingung kita mau mulai dari mana. Nah, terus kita juga ada mengalami kesulitan. Pertama mungkin dari booking tempat olahraga untuk latihan, dan juga untuk bertemu dengan coach-coach di luar sana sih. Nah, jadinya kita bikin suatu ide atau solusi untuk komunitas olahraga nih. Ternyata bukan ini juga problem yang dihadapi oleh orang-orang lain. Ternyata olahraga juga merasakan nih problem yang kita rasakan, seperti itu. Nah, terus juga setelah kita punya ide itu, kita juga melakukan research sih. Jadi kita ngecek nih perkembangan olahraga di Indonesia seperti apa sih. Ternyata olahraga itu menjadi salah satu olahraga yang diminati di Indonesia gitu. Jadi kayak futsal, bulu tangkis, sepak bola, atau apalagi kemarin ya kalau yang Olimpik ya, itu kan sangat ramai banget tuh. Jadi perkembangan olahraga Indonesia sangat pesat sekali sih, apalagi untuk orang-orang anak-anak muda ya. Nah, jadi karena kita lihat secara perkembangan di Indonesia juga besar, akhirnya kita memutuskan untuk membuat sebuah platform, ya aplikasi sih, disebut Sportif gitu. Nah, jadi kita menggabungkan semua solusi itu jadi sebuah aplikasi di mana membantu komunitas di olahraga, dari pelatih yang ingin melatih anak-anak muda, dari anak kecil sampai anak-anak yang udah dewasa. Jadi ini membantu banget sih gitu. Dan sekarang Sportif ini udah jalan tahun kedua ya. Jadi udah tahun kedua di Sportif, dan Sportif ini udah kerjasama dengan Kementerian Olahraga sekarang. Dan kita juga lagi ongoing untuk kerjasama juga nih dengan komunitas-komunitas di Jawa Barat sekarang sih. Jadi kita lagi kerjasama dengan Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan juga kita lagi kerjasama dengan komunitas bulu tangkis gitu. Ya. Untuk dan ini berarti teman-teman di sini boleh nyoba juga nih, Mas Dika ya, kalau misalkan boleh. Ada di App Store dan Google Play Store sih. Ya, dan setahu aku ini Sportif adalah satu final project pada saat Apple Academy berlangsung, benar ya, Mas Dika? Kalau lebih jelasnya sih bukan saat Academy sih, lebih saat Apple Foundation. Jadi sebelum Apple Foundation, sebelum saya join ke Apple Academy itu saya
ikut foundation. Jadi ide itu dibuat dari foundation sebenarnya. Terus kita olah lagi di final challenge di Apple Academy, akhirnya kita terusin sampai sekarang nih. Gitu. Ya, jadi itu salah satu value juga ya di Apple Academy, bahwa kita menghargai setiap karya itu ada intellectual property dari pengembangnya. Jadi ketika mereka menghasilkan sebuah ide aplikasi, ini pure milik si pesertanya. Jadi bukan milik Apple atau bahkan Binus University itu sendiri. Jadi dikembalikan lagi ke Mas Dika dan kawan-kawan yang mengembangkan sampai dengan saat ini. Nah ini thank you nih ceritanya, sekilas cerita dari Mas Dika. Mungkin kalau teman-teman di sini ingin kontak langsung ke Mas Dika atau bertanya, bisa di chat, nanti bisa dibantu pertanyaannya dijawab oleh Mas Dika. Kita geser dulu untuk ke cerita berikutnya dari Kak Elsa. Nah ini Kak Elsa nih, seperti yang aku bilang, peserta Apple Academy tahun ini, belum jadi graduates, masih sebagai peserta, tapi masih jadi peserta aja. Kemarin di WWDC 2021 menang nih Student Challenge Winner. Dan seperti apa ceritanya, mungkin sekilas singkat kita bisa dengerin dari Kak Elsa, yang background-nya juga seorang DKV ya, desain komunikasi visual. Silakan Kak. Halo semua, perkenalkan nama aku Elsa. Aku mahasiswa di Binus University, jurusan DKV New Media. Sekarang itu lagi program magang di Apple Developer Academy. Nah, jadi selama di Academy, aku diajarin untuk kayak ngelihat satu project itu dari 3 sudut pandang. Dan kita juga implementasiin yang tadi udah dibilang challenge-based learning itu. Jadi 3 sudut pandang itu apa? Desain, bisnis, dan dari tech juga ya gitu. Nah, nggak harus menguasai semuanya juga sih, tapi minimal ngerti prosesnya. Jadi dari tahap research, kita benar-benar gali kebutuhan user itu seperti apa. Jadi kayak bisa kembangin solusi yang benar-benar mampu membantu orang lain dan solusinya itu tepat gitu. Selain itu kita juga sempat research kompetitor jasa yang kita tawarin itu bentuknya dalam bentuk aplikasi yang kayak gimana. Terus desainnya harus fungsional, nggak bisa cuma sekedar estetika aja gitu. Dan secara code juga apakah itu bisa implementasiin atau enggak. Nah, itu aku pelajarin selama di akademi ini kira-kira udah 6 bulanan ya. Jadi sampai sekarang itu aku udah berhasil bikin project ada 3 dan satu lagi ini lagi ongoing gitu. Nah, karena mempelajari 3 bidang itu, ya di sini aku juga jadi explore bidang yang memang bukan dari background aku gitu. Kan aku dari desain. Jadi aku sempat coba untuk belajar coding, belajar bisnis dari teman-teman juga, saling ngajarin, kita saling tukar ilmu, aku ngajarin mereka desain, mereka ngajarin aku yang lain gitu. Dan ya harapannya aku pengen dari insight yang aku dapat dari teman-teman aku, itu aku bisa implementasiin sama skill yang aku punya sendiri gitu. Jadi ya kalau misalnya memang bisa di-combine atau siapa tahu aku coba hal yang baru dan aku suka, kenapa enggak gitu kan. Nah, salah satu achievement selama aku di akademi ini itu yang kemarin aku ikut WWDC. Jadi dalam kesempatan WWDC kemarin, aku bikin digital storybook tentang salah satu folklore atau cerita rakyat yang pastinya kita semua juga udah tahu karena terkenal banget. Itu namanya Malin Kundang. Nah, storybooknya sendiri terdiri atas 12 page atau sequence yang user itu bisa navigate dengan bottleneck sama back untuk follow terus story-nya dari si Malin Kundang ini. Dan aku juga ngelengkapin itu pakai background musik sama animasi singkat lah yang aku pelajari lewat code. Nah, jadi background-nya kenapa aku pilih Malin Kundang? Waktu itu sempat kepikiran aja kayak cerita rakyat itu kan bukan cuma sekedar kisah yang kita enjoy waktu masih kecil. Nah, ternyata bisa jadi media penghubung dengan culture dan orang-orang di sekitar kita gitu.
itu juga bisa jadi sesuatu yang memorable, karena dari cerita rakyat sendiri kan kita bisa mempelajari banyak moral-moral, banyak nilai-nilai yang penting yang bikin kita tuh refleksi dan prepare untuk masa depan gitu. Nah, aku pilih kisah ini karena cerita rakyat ini berasal dari Padang, tempat kelahiran nenekku gitu. Nah, sayangnya beliau tuh meninggal sebelum aku lahir. Jadi aku nggak pernah ketemu, aku juga nggak pernah make memories lah sama dia gitu. Nah, cerita ini itu satu-satunya hal yang tersimpan lah gitu. Maksudnya diturunin lewat orang tuaku, diceritain, terus sampai sekarang tuh aku masih ingat, dan ini menurutku valuable banget. Jadi aku pengen share lewat aplikasi yang aku bikin, terus juga supaya bisa membagikan kisah ini ke orang-orang di luar sana, dan juga mereka bisa mempelajari, oh culture Indonesia tuh kayak gini. Gitu. Nah, dari sini pun aku juga belajar sih, kayak poinnya itu bukan cuman menangnya doang, tapi keinginan untuk belajarnya, untuk coba hal yang baru. Karena background aku tuh dari desain, jadi sempat penasaran juga apa sih yang aku bisa bikin dari desain, dari backgroundku yang desain, yang bisa tuh kontribusiin ke dunia luar gitu. Apa sih yang aku bisa bikin untuk bantu orang lain, atau apa sih yang bisa aku explore di luar kemampuanku sekarang gitu. Jadi dengan kesempatan ini ya aku bersyukur banget kalau aku bisa belajar hal-hal itu, terus juga mengembangkan potensi diriku sendiri. Gitu sih. Oke, thank you nih Elsa. Ini kebetulan Elsa itu sebagai informasi yang pertama dari Apple Developer Academy at BINUS Jakarta yang menang WWDC Student Challenge dari jurusan yang bukan technical background gitu ya. Jadi DKV ini salah satu pertama, dan sepertinya ini juga ya mewakili generasi wanita juga ya. Jadi sekarang kan lagi digayakan woman in tech ya, atau dalam artian wanita-wanita atau peran serta wanita dalam industri teknologi. Nah, ini moga-moga Elsa setelah dari akademi selesai, setelah lulus jadi peserta Apple Developer Academy, bisa berkarir nih menjadi the leading woman in tech industry juga. Nah, dari ceritanya Elsa yang bisa kita capture bersama bahwa menjadi developers itu atau menjadi penggiat digital itu tidak harus menghasilkan karya yang super besar gitu ya, atau dalam artian berdampak luas sekali sampai mendunia gitu. Ternyata kata mendunia itu bisa kita kerucutkan ke hal terkecil yang bisa kita salurkan dalam passion kita dan bisa dinikmati oleh orang lain. Asalkan sesuatu yang kita hasilkan ini bisa memberikan solusi atau memberikan sesuatu kepada orang lain, baik itu inspirasi, solusi, maupun hal-hal lain yang bisa berdampak kepada si komunitas kecil yang kita bantu. Gitu ya. Jadi itulah arti sebuah developers atau seorang developers yang tentunya tidak hanya paham teknologi, tapi tadi sempat dimention lagi sama Elsa dan Andika bahwa nggak cukup nih dari teknologi, tapi harus punya lintas pengetahuan di bidang yang lain seperti halnya desain, perspektif, dan juga project management perspektif gitu ya. Jadi tech, desain, dan project management itu dalam konteks product development dalam menghasilkan sebuah aplikasi digital atau teknologi apapun di masa yang akan datang. So, kurang lebih itu cerita-cerita dari kami di Apple Developer Academy dan bagaimana peserta bersama dengan Apple Developer Academy bersama-sama menjadi motor ya, dalam artian motor penggerak industri juga dan inovasi di teknologi ini. Dan tentunya Apple Academy tidak berhenti, jadi program ini terus dalam program keberlanjutan. Jadi buat rekan-rekan di sini yang pengen cari informasi tentang Apple Developer Academy pasti bisa berkunjung ke website kita. Di sosial media kita juga cukup aktif, mayoritas di Instagram. Jadi kalau ada yang mau nanya-nanya informasi tentang kita juga bisa ke sana. Bahkan kalau teman-teman di Instagram juga bisa lihat cerita-cerita alumni kita yang tentunya banyak perspektifnya dari masing-masing alumni. Nah, kurang lebih itu dari kami, dan mungkin karena
keterbatasan waktu juga, aku akan tutup sesi ini dengan kata penutup mungkin dari Ibu Yeni sebagai Operation Head program Apple Developer Academy at BINUS di Jakarta. Silakan Bu Yeni. Iya, paling dari aku jangan pernah berhenti ya untuk terus memupuk kreativitas kita, jangan pernah ragu untuk bisa terus berkolaborasi, belajar untuk bisa saling sharing ya, untuk bisa long life learner, jadi mau terus belajar, at the same time juga mau untuk sharing dan ngajar ke yang lain. Mungkin tuh value-value yang bisa kita ingat-ingat gitu ya, untuk bisa kita terapkan dan juga untuk generasi penerus ya anak-anak kita. Itu sih dari aku. Ya, terima kasih banyak Ibu Yeni, terima kasih banyak Andika, Kak Elsa juga terima kasih untuk sharingnya. Kita kembali ke Kak Jessica. Silahkan. Wah, terima kasih Mas Tio, Andika, Elsa, dan Ibu Yeni. Sungguh menginspirasi. Asli ini benar-benar nggak nyangka di umur semuda ini udah bisa menginspirasi dengan cara yang luar biasa. Kayak tadi ada beberapa teman saya ikut sini juga kayak, ya ampun umur 18 tahun ini saya ngapain ya kemarin. Tapi di sini benar-benar menginspirasi dari semuda ini udah bisa memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan untuk Indonesia tentunya. Oke, terima kasih sekali Ibu Yeni, Andika, Elsa, dan Mas Tio. Terima kasih sudah menemani kita hari ini. Semoga semua yang ikut hari ini dapat terinspirasi oleh cerita dan sharing dari mereka. Oke, teman-teman, semuanya yang hadir di sini, sebelum saya menutup acara hari ini, saya ingin mengingatkan bahwa di kolom chat sudah ada katalog Eduforia, jadi bisa diklik di situ untuk melihat-lihat. Dan kemudian ada cara registrasi Eduforia, ada link YouTube-nya sebagai panduan dalam 2 bahasa, yaitu Inggris dan Indonesia. Jadi kalau mau belajar untuk registrasi, tadi video yang di-share itu bisa lihat di YouTube. Kemudian saya mau minta waktunya sedikit, ada polling kecil-kecilan dari kami. Kami berharap Bapak Ibu di sini boleh mengisi polling tersebut. Harusnya sekarang sudah terlaunch di screen Bapak Ibu sekalian. Saya tunggu beberapa menit. Ada 6 pertanyaan, boleh langsung dijawab. Iya, pertanyaannya mudah-mudah sih. Saya ada 6 pertanyaan sedikit saja Bapak Ibu untuk membantu kami mengevaluasi acara kami, terus kami juga jadi lebih tahu ketertarikan Bapak Ibu untuk mengikuti acara online. Ya, sudah sedikit yang menjawab. Saya masih menunggu. Oke, saya tunggu 30 detik lagi ya. Sepuluh detik lagi. Oke, baik, saya end pollingnya. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Dan tidak lupa, sebelum menutup acara, boleh nggak kita buka kamera sebentar untuk foto-foto? Boleh dibuka kameranya. Boleh rapi-rapi dulu, Bapak Ibu semuanya. Kita mau foto dulu. Iya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti acara kami, dan besok ada acara puncak, jangan lupa. Oke, Windu boleh tolong dibantu untuk capture. Kita ada 2 halaman ya. Oke, silakan dulu. Oke, sudah. Oh ya, sebelum menutup acara, boleh minta tolong Kak Eris untuk kita besok ini ada acara puncak dari Eduforia, yaitu kita akan ada parenting talk bersama
Rensia. Wah, kalau yang suka main TikTok pasti tahu Rensia. Kita ada bawain seminar dia, temanya adalah Explore Your Child's Passion During the Pandemic. Jadi besok di jam 10:30 sampai jam 12 kita bakal ada ngobrol-ngobrol bareng Rensia Sanfira, Child Counselor dan founder of mamalife.id. Nah, untuk yang belum daftar, boleh daftar di sini, boleh scan QR code-nya atau boleh save link-nya untuk didaftarin habis ini. Acaranya bakal seru banget karena besok juga ada pengumuman pemenang untuk competition IG Reels. Boleh Kak, IG Reels-nya lagi, aku ingetin lagi, ini boleh segera di-capture supaya bisa ikut lombanya hari ini atau besok pagi boleh di-upload supaya kita bisa segera memilih siapa pemenangnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk acara hari ini. Sungguh terima kasih juga untuk Apple Academy yang sudah menginspirasi kami semua yang ada di sini untuk tidak menyerah mengejar mimpi kami di umur yang kami yang masih muda atau yang udah lagi di tengah-tengah nih sekarang, tapi kita nggak boleh nyerah untuk mencapai mimpi kami. Terima kasih ya semuanya yang hadir di sini. Have a nice day. Dah. Terima kasih. Terima kasih semua. Salam sehat selalu. Terima kasih.